يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا لأجل الله نمضي للجميل. نسعى بنصح أو دعاء كلما زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل. يا صديقي فليكن memang dipenuhi semua kebutuhannya, cuma mereka tidak berpikir lagi keluar sana. Akhirnya orang-orang di sana kan mereka tidak ada lagi yang pernah punya perhatian dengan masyarakat. Kemudian yang terjadi itulah tadi orang mau sholat. Nah ini kemudian aku mengisahkan kalau mengaku setelah sholat maghrib itu bagaikan lebah yang berlebah, sarang lebah. Itu semua rumah itu disibukkan dengan bacaan. Saking tidak adanya ruang di antara kami, rumah-rumah kami itu tidak ada suara-suara yang manusia kita dengar kecuali bacaan Quran. Itu bagaimana bentuk inilah imajinasi. Kenapa? Itulah kenapa kita terbiasa ada bacaan rutin. Kita lah yang dulu membiasakan merutinkan bacaan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Umar bin Khattab, boleh silahkan profesor orang ketika mengaji, selama tidak bisa membedakan mana riak mana yang benar. Jadi bukan semata itu kalau orang besar suaranya itu riak. Sebetulnya mungkin diam-diam juga ada riaknya. Ya, saya tidak mengajar orang saya. Ternyata ada riaknya juga. Tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa menjamin kecuali kita dengan hanya kita dengan Allah. Mereka hanya ikut kita pernah masing-masing jadi kita karena itu tadi mau meminimalisir keadaan yang mungkin bisa menjadi sebab Allah menurunkan ujian maka melalui kesempatan ini mari kita kembali melihat sejarah perjalanan kan kita memang agak malah generasi kita ini saya dan terlalu sudah dibelanjar. Sahabat Umar bin Khattab itu kan ketika diminta beliau menjabat sebagai khalifah itu kan beliau tidak tidur kalau belum inspeksi melihat semua masyarakatnya. Siapa tahu di sana ada yang tidak makan, ada yang belum dia tidak tidur merasakan saya dan tidak semua yang saling kalau sudah mengantuk tidur mungkin berarti yang lain tidak ada bersama kalian tidak makan tidak apa padahal هذه وصايا لو تمسكنا بها كنا كنور أو kita mengajar yang dekat tidak ada apa saja terpaksa kita tolong dan yang dekat saja tidak ada yang benar itu pergi ke tolong coba saya juga kembali berpikir kenapa yang jauh-jauh kita sentuh sementara di sekitar kita ada juga satu mobil perspektif atau lebih tahu
bisa siapa kau pun cukup mana? Ada kan? Kemarin kan ada. Nah, pertanyaannya begitu terakhir. Nah, pertanyaan begitu. Tapi aman jadi mudah ini. Jadi kalau saja pertanyaan di dunia kita disuguhkan pertanyaan, kalian juga kita bagaimana menjawabnya? Sementara ya Allah yang bertanya. Jadi tidak akan bergeser la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'alu an arba'ah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kala kecuali akan ditanya 4 pertanyaan. An umrihi fima afna. Umurnya digunakan apa? Kita ini punya umur semua. Ya. Kita bersyukur kepada Allah di usia muda kita diberikan hidayah. Betapa banyak ada orang-orang yang tua tapi belum diberikan hidayah yang maksimal Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau menyebutkan bahwa orang-orang diberi hidayah itu memiliki klasifikasi. Ada orang Islam tapi jarang sholat. Islam. Ada orang Islam sholat tapi tidak berjamaah. Ya, suka sholat sendiri tapi sholat suka. Ada juga orang suka sholat di tempatnya, ada juga orang suka sholat di rumahnya, ada juga orang suka sholat di masjid tapi sendiri tidak mau berjamaah. Dia orang berjamaah masih sendiri. Ada. Kemudian yang berikutnya ada orang yang sholat Islam, sholat berjamaah di masjid tapi tidak sholat sunnah. Kan sunnah dia. Itu tingkatan hidayah didapatkan. Kemudian ada yang mereka sholat berjamaah Islam, sholat berjamaah, sholat sunnah, tapi tidak baca Quran, kurang baca Quran. Di mana kayak kemudian tingkatan-tingkatan itu sampai Ibnu Qayyim mengatakan tingkatan yang paling afdal, yang paling utama adalah mereka melaksanakan ibadah itu karena kesadaran, bukan karena perintah, tapi karena kesadaran. Itu tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seseorang yang beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah, kalau lain seperti ini, orang yang kemudian melahirkan pada dirinya dorongan tersebut, inilah orang-orang yang disebutkan di dalam banyak Al-Quran. Sekarang seperti ini akan berat bagi syaitan untuk menjatuhkannya. Adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsinin. Oleh karenanya Allah, maka tadi bahwa ketika Allah berikan usia, berikan umur kepada kita manfaatkan. Karena kalau kita lihat juga bahwa maksimalisasi ibadah kita kan juga telah sangat. Gunakan sebaik-baiknya. Kemudian wa an ilmihi bima fa'ala, dan ilmunya sudah diamalkan. Ini yang pertanyaan. Nah, Allah tahu semua. Agar dapat bayar untuk pengalatan dari kuah agar untuk maka di kuah mana juga ilmu yang kita dapatkan, saya dan kita semua, betapa mudahnya kita mendapatkan ilmu, tapi yang berat itu mengamalkannya. Taklim, tarbiyah, di YouTube, kita tahu, tapi belum maksimal kita. وطال مسارك بين التلال فقل للغواة ألا أقصروا وقل